Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, ketemu lagi di praktek intermediate accounting, di mana kita akan membahas terkait dengan rekonsiliasi bank. Ketika Anda akan menyajikan atau melakukan pencocokan terkait dengan munculnya rekonsiliasi, tentunya Anda harus menyiapkan dulu terkait dengan jurnal penerimaan kas yang ada di perusahaan. Seperti yang contoh yang ada di kasus ini, ada jurnal penerimaan kas. Nah, sehingga nantinya dari jurnal penerimaan kas selama periode terjadinya atau munculnya rekonsiliasi ini sebagai sebuah basic data yang digunakan untuk cross check antara catatan perusahaan dan catatan yang ada di bank yang berupa rekening koran. Kemudian bukti register cek, di mana di sini terkait dengan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan nantinya. Nah, sehingga yang harus Anda siapkan untuk membuat rekonsiliasi adalah catatan pengeluaran perusahaan yang berupa buku register cek. Nah, di mana nantinya juga sebagai sebuah sumber data. Begitu juga Anda harus menyiapkan dulu terkait dengan rekening koran, laporan bank, di mana periode kapan Anda harus menyajikan terkait dengan rekon itu sendiri. Nah, Anda juga harus melihat data-data sebelumnya, sebelum periode sebelumnya. Untuk apa? Apakah ada data-data di mana data-data itu nantinya masih memiliki kaitannya terkait dengan periode berjalan atau periode berikutnya. Nah, ketika data-data itu sudah Anda peroleh, tentunya Anda harus menentukan dulu terkait dengan saldo akhir perusahaan. Nah, saldo akhir perusahaan, di mana kalau saldo bank itu sudah jelas dilihat dari rekening koran ya. Di rekening koran itu saldo akhir saldo akhir perusahaan yang ada di bank itu sudah jelas. Nah, bagaimana untuk menentukan saldo yang ada di perusahaan? Nah, Anda harus melihat dulu saldo awal pencatatan perusahaan. Nah, saldo awal pencatatan perusahaan berarti apa? Melihat rekon di awal bulan sebelumnya. Nah, di sini ada sumber data di 30 November 2009. Berarti ini saldo menurut catatan yang benar baik bank maupun perusahaan ini sebagai saldo awal nantinya. Nah, dari saldo awal ditambah pengeluaran dikurangi dengan penerimaan, tentunya akan muncul yang namanya saldo menurut catatan perusahaan. Nah, ketika itu diperoleh data yang tidak sama antara pencatatan perusahaan dengan bank, maka terjadi rekonsiliasi. Jadi Anda harus menentukan dulu saldo, saldo pencatatan perusahaan bagaimana? Dengan cara apa? Anda melihat saldo awal periode sebelumnya, kemudian ditambah penerimaan kas periode berjalan, dikurangi dengan pengeluaran, sehingga ketemu saldo akhir menurut catatan perusahaan. Ketika itu tidak sama, maka terjadi rekonsiliasi. Nah, tentunya beberapa hal atau transaksi yang menyebabkan terjadinya rekonsiliasi ada cek kosong gitu ya, ada cek kosong atau cek yang masih beredar. Nah, saat rekening koran dimunculkan pasti sudah ada notnya, misalnya beban administrasi, bunga giro itu sudah tercantum di dalam rekening koran. Contohnya misalnya ketika Anda
ada uang di bank atau nabung di bank, di situ setiap bulannya ada catatan ya, ada biaya administrasi, ada biaya jasa giro atau pendapatan bunga dari kita menabung. Nah, itu sudah ada di catatan di sana. Begitu juga di dalam rekening koran yang sudah disajikan di bank. Di sini sudah ada pencatatannya misalnya atau notnya, ada jasa giro, ada biaya administrasi, di mana nanti dampaknya akan berpengaruh terhadap rekonsiliasi itu sendiri. Nah, untuk melihat data-data terkait dengan cek yang masih beredar, Anda harus melihat dari buku register cek. Ketika buku register cek ada dan di rekening koran ada, berarti cek itu sudah diuangkan. Namun ketika di buku register cek masih ada di catatan, masih ada, namun belum ada di rekening koran, berarti itu masuk ke dalam cek yang masih beredar, gitu ya, sehingga nanti akan berpengaruh terhadap munculnya rekonsiliasi itu sendiri. Nah, sehingga bagaimana nantinya Anda harus melakukan pengusutan untuk apa? Menemukan saldo yang benar, baik itu catatan perusahaan maupun catatan bank. Baik, untuk lebih jelasnya nanti akan kita ketemu pada saat tatap muka. Sekian, terima kasih.